berdelapan berangkat Alas Purwo. Tuh dibiayain, naik bisnya dibiayain sampai Alas Purwo. Dan kebetulan saat itu Alas Purwo itu hutan yang masih asri ya, sepi. Dan ini kan kejadian ini kan 2 tahun sebelumnya, 2 tahun ya, 2 tahun sebelum kejadian kemarin waktu pendakian yang Kebut Gunung kemarin, cerita kemarin. Jadi yang ini masih lebih sepi lagi, lebih eksklusif gitu. Beneran waktu itu seingatku bapak itu cerita kalau waktu masuk pertama kali ke Alas Purwo itu di gerbangnya tulisannya hutan kematian. Udah habis 8, tinggal 12, ya buat besok-besok masih bisa gitu lah pikirnya. Nah pagi-pagi bapak bangun, terus nyadar nih, lapar nih, wah ada kacang tadi ya semalam ya, diambil tuh keranjang gitu. Tuh diambil, bapak lihat, itu kacangnya berubah bang. Kacang itu yang di dalam plastik, itu jadi sejenis seperti batu-batuan yang berkilauan kemas-kemasan gitu. Dan saat itu bapakku menduga itu adalah emas, butiran-butiran emas, biji-biji emas yang ya kayak orang-orang yang lagi main emas gitu, bener-bener biji-bijinya doang gitu loh, kecil-kecil kayak batu-batu gitu. Dan segede kacang kemarin kurang lebih ukurannya. Nah di gua itu ternyata banyak banget orang yang bertapa di situ. Ya mereka tuh bertapa. Jadi waktu masuk ke gua itu kan sama si ranger hutan dibilang, tolong ya jangan center. Masuk jangan pakai center. Oh, kenapa nggak bisa lihat dong? Soalnya di situ gua ini sering pakai bertapa. Jadi kalau mau center, kamu ganggu yang tapa ini dong gitu kan. Oke gitu. Nah waktu masuk ternyata mereka tuh ada yang kesandung, nggak sengaja nginjek dan kebentur sama orang yang bertapa di situ. Jadi ada yang bertapa sambil tiduran gitu di lantai, keinjek. Ada yang duduk bersila, kesandung, dan ada juga yang menggantung di langit-langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Dan kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih, dan narasumber gue kali ini mempunyai cerita horor yang wah gokil banget sih nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Oke, selamat malam Mas Nocha. Selamat malam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Gue inget kan nama lu ya Mas Nocha. Iya. Masih ketemu dari tadi soalnya. Masih ketemu ya? Iya. Oke, kita masih ada di segmen di Surabaya nih. Iya. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kemarin itu kan sempat cerita ekspedisi 7 gunung ya di Jawa Timur ya? Iya betul. Pada segmen kali ini Mas Nocha mau ceritain apa nih? Kalau yang kali ini ceritanya tentang kunjungan bapakku ke Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, di ujung Pulau Jawa, ujung timur Pulau Jawa, selama 7 hari di sana. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman teman-teman semua di sini, langsung aja bisa kirim di DM Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Dan untuk lebih mau kenal lagi sama narasumber gue pada malam kali ini, bisa langsung kunjungi di Instagram apa nih Mas namanya? @fbhnch. Oke, nanti linknya gue cantumin ya, kalau siap. deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Jadi ini tuh kejadiannya sekitaran tahun 89. Jadi bapak saya tuh masih barusan aja kuliah, ya sekitar semester 2, semester 3 lah kurang lebih. Nah waktu itu lagi di kantin dia didatengin sama salah satu senior. Sebut aja si senior ini namanya siapa ya? Chandra lah ya, ABC nih Chandra. Si Chandra ini senior, dia waktu itu semester akhir udah skripsi gitu kan. Dan memang bapak ini emang hobi banget temenan sama senior. Emang dia akrab sama seniornya. Dan karena waktu itu zaman itu biologi ini jurusan yang sedikit minatnya gitu kan, susah tuh biologi. Yang rame ya akuntansi, keuangan tuh rame banget tuh. Teman dulu dokteran gitu, tapi biologi kan sedikit tuh. Kurang minatnya mungkin ya. Betul, jadi sepi. Jumlah satu angkatan tuh sedikit banget. Jadi pasti akhirnya sama senior tuh akrab gitu. Masih raket dulu. Sekarang mungkin udah banyak banget minatnya, dulu masih segitu. Nah, si senior nih, si Chandra tadi tuh, Mas Chandra, itu ngajakin ke bapak gua. Nat, mau nggak ikut kemana? Nah, aku ini lagi mau ada skripsi nih. Nah, aku lagi mau skripsiku ini penelitian. Penelitiannya tuh bakal dilaksanain di Alas Purwo, di Banyuwangi. Nah, penelitian ini nanti gue bertiga nih, cuma gue nyari temen lah, biar rame-rame lah, biar nggak sepi. Misalnya bertiga, berempat doang di situ, gue ajak rame-rame lah. Ntar gampang, lu makan, minum, transportasi, akomodasi semua gue bayar. Wah, bapak saya, wah seneng nih, wah enak banget nih. Makan gratis, minum gratis, liburan gratis gitu kan. Hitungannya kan bukan ikut penelitian ya, nemenin gitu kan. Ya mungkin bapak mikirnya, ya sekarang lihat lah cara caranya gimana sih belajar. Tapi kan selepas penelitian selesai, ya bisa main-main dong gitu loh. Bisa akan santai, bisa liburan di pantai dan di hutan gitu kan. Kenapa enggak? Ya udah, kapan berangkat? Minggu depan, yuk. Mau ya? Oke. Berangkatlah. Jadinya waktu itu berangkatnya berdelapan gitu. Berdelapan itu ada 3 orang senior, ya si Chandra salah satunya. Si Chandra dan 2 orang temennya, bertiga ini sama-sama mahasiswa tingkat akhir dan mau ngambil skripsi tadi nih, ngambil tugas akhir. Lalu ada 1 orang yang tugasnya itu jadi tim dokumentasi gitu. Dia satu angkatan di bawahnya si Chandra. Lalu ada 1 asdos yang ikut. Nah, asdosnya ini 1 angkatan di atasnya Chandra. Jadi si asdosnya udah lulus sebenarnya, cuma dia masih ya sering di kampus lah gitu. Jadi dia diajak ikut mau buat supervisi lah gitu. Buat tim ribet ya? Ya, buat supervisi, buat biar penelitiannya nggak salah gitu lah, buat ngawasin gitu. Terus sisanya itu teman-temannya Chandra dan teman-temannya itu yang diajakin gitu. Yang bertiga masing-masing aja 1 orang. Dia kan pas tuh berlima sama tadi Chandra 2 orang temannya, 1 pengawas, 1 dokumentasi. Terus temennya Chandra ini bertiga ngajak teman satunya bapak, ya kan? Bapak sama 2 temannya Chandra lah gitu. Berdelapan berangkat Alas Purwo, tuh dibiayain, naik bisnya dibiayain sampai Alas Purwo. Dan kebetulan satu Alas Purwo itu hutan yang masih asri ya, sepi. Dan ini kan kejadiannya kan 2 tahun sebelumnya, 2 tahun ya, 2 tahun sebelum kejadian kemarin waktu pendakian yang Kebut Gunung kemarin, cerita kemarin. Jadi yang ini masih lebih sepi lagi, lebih eksklusif gitu. Beneran waktu itu seingetku bapak itu cerita kalau waktu masuk pertama kali ke Alas Purwo itu di gerbangnya tulisannya hutan kematian. Gitu. Hutan, pokoknya masuk sini mati. Karena emang masih hutan rimba yang lebat sekali gitu. Tapi emang ada akses jalan buat ke beberapa tempat di situlah gitu. Salah satunya ada pantai di situ yang namanya Pantai Triangulasi gitu. Jadi mungkin yang teman-temannya belum tahu nih ya, Alas Purwo itu kalau lihat peta Jawa, di ujung timur peta Jawa itu ada 1 lahan ya, bentuknya itu seperti panah gitu. Seperti panah gitu. Segitiga gitu. Ya, segitiga panah gini. Itu di ujung berarti Tenggara ya, timur dan selatan Tenggara. Itu ada tuh di ujung Banyuwangi itu ada 1 bentuk seperti panah di selatan. Itu Alas Purwo di situ. Jadi emang tempatnya udah paling ujung banget, eksklusif banget, bener-bener sepi dan rimba gitu. Sampai sekarang pun masih kelihatan di situ ujung banget itu taman, dan namanya tuh sangat luas sekali hutan itu. Di Alas Purwo ini juga banyak sekali pantai ya, karena dia emang di pinggir laut. Pantai, ada hutan, dan ada juga 3 gua. Nah, untuk 3 gua ini salah satunya tuh ada gua lupa guanya itu ada 3 pokoknya, lupa namanya apa. Nanti bisa dicek lah di Google mungkin ya.
3 gua gitulah. Nah ya udah mereka sampai di situ berdelapan. Mereka memutuskan untuk kemahnya itu di pantai triangulasi tadi. Memang penelitian ini rencananya dilaksanakannya di pantai triangulasi. Jadi mereka memang bakal 1 minggu penuh stay di situ, nggak pindah-pindah lokasi gitulah. Jadi mereka set camp di situ kemah. Dah mereka hari pertama ya udah istirahat lah, kan baru datang. Hari kedua baru mulai mereka untuk melakukan penelitian tadi gitu. Dan ya di situ bapak ikut lihat, ikut mengamati lah ya proses penelitian itu seperti apa, dan sekali membantuin gitu. Bisa dibantu apa nih gitu. Tapi waktu sudah senggang ya bisa jalan-jalan di pantai, bisa keliling-keliling gitu kan. Nah itu kalau nggak salah di malam kedua atau malam ketiga lah ya, itu ketika semuanya lagi santai kan di api unggun. Mereka bikin api unggun tuh biar anget dan ya biar nggak gelap lah kan, kasih api unggun. Itu di malam kedua atau ketiga ini lagi asing-asing ngobrol, kedengeran nih suaranya itu kayak gini, kacang nak, kacang, ya kayak orang jualan kacang. Nah, suaranya nenek. Nah ketika ya dicari lah, karena semuanya dengar kan, dicari tuh dari mana suaranya nih, emang ada yang jualan di malam gitu kan. Dan waktu mereka ngeliat ke salah satu apa ya, kayak ada jalan setapak lah di tengah-tengah hutan gitu kan, itu ada jalan setapak. Dari jalan setapak yang gelap itu ya, pelan-pelan ya, sama-sama kelihatan ada kayak orang gitu jalan mendekat gitu. Nah, karena mendekat lama mungkin jelas kan, karena kalau udah keluar hutan kan ada cahaya bulan lah, jadi masih kelihatan lah. Kalau udah lama adaptasi mata pasti kelihatan. Situ ada nenek-nenek keluar dari kayak lorong hutan itu ya, lorong hutan yang ada jalan setapaknya, keluar nenek-nenek yang bawa satu keranjang dari kawat tuh bang, yang kayak orang-orang jualan tangcimen di kereta atau di bis tuh, yang keranjang, iya keranjang kawat gitu, tapi isinya kacang semua. Isinya cuma kacang yang dibungkusin plastik, lusin gitu lah, selusin gitu kan. Renceng lah kan, istilahnya rencengan gitu. Dan dia kacang, nak, mau beli kacang nak, gitu kan. Terus setelah keluar dari hutan itu, dia berhenti gitu aja. Nggak duduk, nggak apa, berdiri gitu, megangin keranjangnya gitu, sambil manggul gini kan. Nah di situ si Chandra ya, yang ya istilahnya yang punya duit lah ya di situ kan dia yang biayain semua trip itu, termasuk dua temennya itu yang urunan lah bareng-bareng. Nah itu dia melihat nenek itu kasihan. Kenapa? Karena dia pikir ya waduh ini nenek udah malam kok masih jualan gitu kan, di tempat seperti ini lagi kan, apa nggak laku ya, apa dagangnya belum habis ya, nanti ini neneknya nggak bisa pulang dong kalau nggak habis, kasihan gitu kan. Akhirnya si Chandra datang nyamperin si nenek itu, nek jual apa nek? Kacang nak, mau beli kacang gitu. Berapaan gitu? Ya dia nyebutin harga lah gitu. Kalau nggak salah pokoknya habis itu si Chandra ini bilang, nek saya beli semua deh nek, udah biar nenek bisa cepet pulang. Wah makasih banget ya nek, makasih banget. Pokoknya totalnya tuh kalau nggak salah zaman segitu 20.000 tuh 20 renceng. Berarti satu rencengnya 1.000-an. Satu lusin berarti kan ya, satunya satu lusin kan. Terus 1.000-an, dia beli 20.000 satu seluruh kulit dagangannya si nenek ini. Nenek bilang, makasih nak, makasih banget ya nak ya, makasih sekali ini. Tapi nenek lupa bawa kantong plastik nak. Jadi ini udah keranjangnya saya nak bawa aja. Mas bawa aja, dibawa aja nak. Udah nenek keranjang gini punya banyak di rumah gitu. Nah si Chandra ya sungkan lah ya, wah jangan nak, jangan. Udah nggak apa, saya ambil aja pakai tangan. Udah nggak apa nak, saya nggak kerepotan, saya punya banyak di rumah beneran. Udah bawa aja, keranjangannya bawa aja. Ya udah karena sungkan ya udahlah terima. Tapi di situ si Chandra ini sempet lah ngajak ngobrol basa-basi gitu. Nenek rumahnya di mana nek gitu. Nah neneknya ini nyebutin, saya tinggalnya di daerah namanya daerah Muncar nak, daerah Muncar gitu. Nah ya udah gitu kan. Nah terus neneknya pulang dari mana? Pulangnya lihat mana gitu. Ini nak jalan setapak ini, nanti saya lewat sini sampai rumah saya. Nah situ mikir lah, oh kalau jalan setapak gini rumahnya deket. Nah, biasanya mungkin deket tuh daerah Muncar tuh mungkin deket sini gitu kan. Udah terus nenek nggak apa-apa nih jalan sendirian, nggak apa-apa nah sudah biasa setiap hari juga seperti ini gitu. Ya udahlah karena percaya aja kan, ya sudah oke. Terus setelah selesai basa-basi gitu kan, pamit lah nenek pulang aja nek, sudah malam, nanti nenek nggak sampai rumah gitu kan, nanti udah malam semakin larut pulangnya, nenek istirahat gitu kan. Saya balik lagi ke teman saya nek ya,
Ya nak makasih nak ya, makasih banyak, nenek pulang dulu ya, nenek pulang. Akhirnya balik ke teman-temannya, ke bapakku dan teman-temannya kan, nak ini kacang nih, bareng-bareng ya, makan bareng-bareng, udah gratis buat kalian semua nih, dikasih kenyang-kenyangnya. Ya udah, dia juga cerita tuh tadi gimana sama nenek itu, nenek rumahnya di mana, sebagian dia cerita temennya. Nah di situ ya udah sambil ngobrol, sambil makan kacang tuh, ya kan, semalaman sampai akhirnya udah ngantuk, tidur gitu kan, masuk tenda tidur. Dan saat itu kacangnya tuh masih ada sekitar 12 renceng, 12 lusin berarti kan. Nah itu kerannya dibawa ke tendanya bapakku. Tenda bapakku disimpenin gitu maksudnya. Dan ya udah itu niatnya ya kan bisa buat beberapa hari lah. Semalam itu habis 8 renceng, bahkan 20 renceng. Udah habis 8, tinggal 12, ya buat besok-besok masih bisa gitu lah pikirnya. Nah pagi-pagi bapak bangun, terus nyadar nih, lapar nih, wah ada kacang tadi ya semalam ya, diambil tuh keranjang gitu. Tuh diambil, Pak lihat, itu kacangnya berubah bang. Kacang itu yang di dalam plastik, itu jadi sejenis seperti batu-batuan yang berkilauan kemas-kemasan gitu. Dan saat itu bapakku menduga itu adalah emas, butiran-butiran emas, biji-biji emas yang ya kayak orang-orang yang lagi main emas gitu, bener-bener biji-bijinya doang gitu loh, kecil-kecil kayak batu-batu gitu. Dan segede kacang kemarin kurang lebih ukurannya. Nah, situ tuh bapak kaget banget kan, loh, wah, kacangnya jadi emas gitu kan. Teman-temannya bangun tuh jadinya, ada apa gitu kan, datang semua ke situ. Ini loh, kacangnya jadi emas. Semua yang lihat kan, betulan itu emas, semuanya yang lihat itu emas, gitu kan. Waduh, soge kaya yang kita, wah, aduh ini rezeki ini, ya, udah seneng semua tuh. Nah saat itu juga bapak itu kepikiran gitu, ini kemarin malam kacang loh, kok sekarang emas ya? Terus masa iya kita bisa dikasih emas gratisan seperti ini gitu loh? Kok bisa? Ini emas, kita harus ngasih apa kalau dapat emas ini, ya kan? Dan karena keluarga aku tuh kan sudah ngerti soal hal-hal mistis sebelumnya, jadi apa tuh kepikiran. Biasanya kita tuh dapat apapun, benda apapun tuh nggak gratisan gitu loh. Lah emas ini bayarannya apa? Kok dikasih emas? Ini apa nih gitu loh? Apa aku curiga gitu juga, curiga dan merasa apa ya, nggak enak lah, ada perasaan nggak enak gitu loh kalau nerima emas ini gitu. Jadi saat itu bapak itu refleks, dia langsung keluarkan kan, emas itu dibawa sekeranjang-keranjangnya, dan sekeranjang itu emas sekeranjang itu dilemparkan ke laut. Karena mereka campingnya di pinggir pantai, dia lempar ke laut. Tapi emang sekuat-kuatnya ngelempar keranjang itu kan ya nggak jauh-jauh banget lah. Jadi nggak sampai jatuh ke lautan yang dalam. Jadi ya cuma tanah yang becek dikit gitu loh, kayak kena ombak dikit-dikit lah, tapi nggak tenggelam, nggak tenggelam banget lah, masih kelihatan keranjang itu dari jauh kelihatan, kayaknya jatuh di situ. Tapi teman-temannya bapak yang ngeliat itu, wah ngamuk semua. Waduh itu harus rezeki di gua, wah ini rezeki di gua, waduh gimana nih kamu tuh ngawur, kamu tuh berantem lah. Cuma langsung lari tuh teman-temannya ngejar keranjang itu. Ya kurang lebih nggak sampai 1-2 detik lah langsung lari gitu. Jadi emasnya lempar, jatuh 1-2 detik langsung lari. Nah, mau ngejar emas itu dan takutnya biar cepat diambil, biar nggak hilang, ambil obat atau gimana gitu kan. Saat mereka lari sampai ke keranjang itu, keranjangnya kosong. Jadi emas tadi itu hilang gitu, plastik-plastiknya hilang. Ya logikanya keranjang itu dilempar, emang sih jatuhnya ke laut. Tapi kan itu masih laut dangkal, ya kan. Terus kalau misal keranjangnya aja ada, kasihan. Gitu. Paling nggak 1-2 renceng lah, paling nggak harusnya ketinggalan lah, paling nggak kalau misalkan keseret ombak. Kalaupun keseret ombak, ya masih kelihatan lah dalam pandangan mata. Karena masih dangkal loh ya. Karena soalnya dangkal, kan. Kalaupun tenggelam, dicari itu pasti ketemu Mas Ian. Maksudnya, misalkan itu kan batu ya, emas kan batu-batuan. Kalau misalkan itu tenggelam, harusnya dicari masih bisa. Tapi kan kalau dalam bungkus kacang juga pasti ada udara. Kalau itu ngambang, harusnya kelihatan juga gitu. Tapi hilang sampai bahkan tinggal keranjangnya itu aja. Bahkan kalau nyangkut itu nggak ada gitu. Dan nggak logis loh kalau nggak nyangkut sedikit pun gitu di keranjangnya. Dan udah hilang dalam 1-2 detik setelah jatuh gitu kan. Itu aneh banget dan teman-temannya wah marah besar gitu kan. Kamu nih, wah itu kan rezeki itu emas gue. Apa aku ya berdalih aja ya, itu kan tapi gaib itu. Kita nggak tahu loh itu dari mana emasnya itu. Kita nggak tahu loh itu apaan gitu. Yang penting kan kaya kita bisa-bisa nih. Wah, kamu tuh
Akhirnya temennya ada yang sampai penasaran tuh, saking penasarannya, ada yang coba buat berak nih, mohon maafnya, dia coba berak nih. Terus dia coba, nyariin lah di... Korek-korek gitu ya? Iya, korek-korek di kotorannya itu ya. Nyariin, kan kemarin malam dia makan kacang yang sama yang jadi Iya, emas. bener. Siapa tahu pagi ini di perutnya jadi emas juga gitu kan. Dicari itu, ya nggak ada itu. Jadi ya udahlah, ya karena sudah terjadi ya, mau marah juga ya udah gimana ya kan. Udah akhirnya dia dilupakan dulu lah. Gitu. Nah terus beberapa hari kemudian ya, sekitar 2 hari mungkin ya, di sebelum hari terakhir, ada ranger hutan yang datang ke campnya mereka gitu kan. Emang tiap hari sih ranger hutan ini nggak ngecek lah. Kan dititipin, misalnya kan, Mas saya camping di sini gitu. Tolong dicekin lah, kita masih situ nggak, entar coachnya kita nanti ada apa-apa, sampai ngecekin aja setiap hari lah, 1 hari sekali dicek naik motor gitu kan. Nah ngecek situ, tapi kali ini nggak ngecek dia parkir turun, dia nawarin, kalian masih ada kerjaan nggak? Nggak bang, udah ini tinggal santai, udah selesai penelitiannya. Oh mau jalan-jalan nggak? Aku temenin, aku jadi tour guide gratis deh buat kalian. Wah kenapa enggak gitu kan, jadi tour guide kan lumayan tuh kan waktu itu, karena waktu itu Alas Baluran tuh belum, ya kan informasi zaman dulu kan susah ya didapat ya, jadi nggak banyak yang tahu nih di Alas Purwo, Alas Baluran ini ada apa aja gitu. Kayak ada tempat wisata. Nah ceritanya ada apa aja sih, ya taunya hutan, ada pantai, udah gitu, tapi nggak tahu nih ada apa aja di situ gitu kan. Jadi sama si jaga hutan ini sama ranger hutan ditawarin, aku ajak touring lah, jalan-jalan yuk. Ajak lah, saat itu diajak ke daerah yang namanya ada daerah yang ada gua-guanya gitu, yang tempat-tempat gua di situ. Sudah 3 gua nih, cuma aku lupa namanya. Ya, salah satu gua ini kalau nggak salah namanya Gua Istana. Itu tempatnya Soekarno dulu, presiden pertama kita itu bertapa di situ. Pernah bertapa di situ. Saat ini mungkin masih dikenal tuh Gua Istana. Aku ingat 2 dari 3 namanya sih, Gua Istana sama Gua Mayangkara kalau nggak salah. Atau awalnya tipenya M lah, gua lupa satunya. Ya mereka ke gua yang M dulu tuh, karena goanya di bawah kalau nggak salah. Nah di gua itu ternyata banyak banget orang yang bertapa di situ. Ya mereka tuh bertapa. Jadi waktu masuk ke gua itu kan sama si ranger hutan dibilang, tolong jangan center. Masuk jangan pakai center. Kenapa nggak bisa lihat dong? Soalnya di situ gua ini sering banyak bertapa. Jadi kalau mau center nanti kamu ganggu yang tapa ini dong gitu loh. Oke gitu. Nah waktu masuk ternyata mereka tuh ada yang kesandung, nggak sengaja nginjek dan kebentur sama orang yang bertapa di situ. Jadi ada yang bertapa sambil tiduran gitu di lantai, keinjek, ada yang duduk bersila, kesandung, dan ada juga yang menggantung di langit-langit. Bertapa secara menggantung di langit-langit. Namanya tuh kalau nggak salah tapa lowo, dari tapa kelelawar. Jadi memang dia posisinya harus menggantung seperti itu. Tapi ya kesenggol dan kebentur, kan kepala ketemu kepala nih, yang kejungkir itu. Kebentur ya dia nggak bangun, tetap berposisi bertapa. Ya udah, itu sekedar tahu lah, beneran ya ada ternyata orang-orang yang bertapa di tempat seperti ini gitu. Terus mereka pindah ke gua berikutnya, Gua Istana. Kalau nggak salah di Gua Istana itu ada batu besar. Aku lupa nih, itu batu besar ini ada di Gua Istana atau Gua tadi yang Mayangkara di bawah. Jadi pokoknya di pintu masuk itu ada batu besar tinggi banget yang sekitar 2 meteran tingginya. Kalau dari depan, dari luar gua itu batu besar bisa dipanjat, bisa dinaikin gitu. Dan waktu itu bapak dan teman-teman itu foto di situ. Jadi ditawan sama lanjutannya, kamu bawa kamera nggak? Tak fotoin yuk, tak fotoin. Itu depan gua tuh, naik aja ke atas batunya gitu kan. Udah naik loh, ber-8 naik semua gitu. Jepret. Di dalam foto ada 9 orang. Nah, dilihat-lihat ternyata ada 1 orang yang nyempil di belakang, di belakangnya batu itu. Tapi aneh, kenapa? Karena posisinya yang di atas kan duduk semua tuh. Nah, si orang ini kayak berdiri di belakang. Tapi batunya kan 2 meter. Terus bagian belakang batu ini tidak ada bagian apapun yang buat dibijak gitu loh. Buat berdiri tuh nggak ada. Jadi kalau orang ini nggak tinggi banget, berarti orangnya melayang. Tuh. Dan foto itu setelah kan kita bapak dan temen-temennya itu baru tahu foto itu ada penampakannya setelah di Surabaya, dan foto itu dicetak di filmnya dicetak gitu kan. Dia baru tahu di Surabaya, dan itu foto sempat dikirimkan dan ditayangkan di koran Jawa Pos di tahun itu, sekitar tahun 89 gitu ya. Untuk saat ini foto itu udah nggak ada sih, bapak nggak nyimpen filmnya juga gitu. Cuma ya
Ya mungkin kalau ada orang yang orang Jawa Pos mungkin nonton, siapa tahu pernah tahu tuh Pernah ya, tahu, siapa ya. tahu. Mungkin ada di gudang koran-korannya, mungkin kan, mungkin aja gitu, di arsip-arsipnya gitu. Mungkin bisa cari, mungkin pernah tahu foto itu. Nah, terus lanjutlah mereka ke gua ketiga, gua yang terakhir, yang ke atas gitu. Di gua ketiga ini ada apa tuh, pintu guanya tuh nyempit gitu mas. Jadi pintu guanya tuh masuknya tuh nyempit gini, seukuran apa ya, seukuran satu orang ini lah, tapi ngepres. Jadi kalau orangnya segede aku ini harus miring masuknya, karena nggak cukup kan. Tapi bagian atasnya tuh longgar, jadi bawahnya nyempit, terus atasnya tuh lebarnya. Nah di situ masuklah kan temen-temennya, terus ada satu yang gendut masuk bisa miring-miring gini. Nah yang terakhir sebut aja siapa ya namanya ya, Doni lah, Doni. Ya, ABCD, dah Doni. Si Doni ini mau masuk nggak bisa, padahal dia kurus. Jadi dia gini, dia tuh masuk, dia bilang, aduh kok sempit banget ya nih ya, kok kalian bisa masuk sih, aku nggak bisa masuk, padahal dia kurus. Nah terus aduh wah ini coba atasnya, atas kan dia ada atas kan, atasnya lebar nih, dia manjat ke atas, dia mau lihat yang atas yang lebar itu, tapi sama aja dia nggak bisa masuk. Kayak sempit, ini kok sempit lagi sih, kok bisa sih, tadi kan aku lihat dari jauh kok lebar gitu loh. Terus si Ranger Hutan bilang, udah jangan dipaksa mas, balik aja keluar, tunggu di luar. Terus saya mau masuk mas, udah keluar aja. Terus kenapa kok gak bisa masuk saya mas? Saya tuh udah bisa masuk loh. Ya masnya tuh tadi sebenarnya bisa masuk loh, cukup kok. Cuma masnya tuh kayak berhenti di jalan. Jadi kayak berusaha masuk tapi nggak, kayak berhenti kayak aja gitu. Ya kayak ada ditahan gitu. Dan si Ranger Hutan bilang, iya mas itu tuh gua ini gua spesial mas. Jadi gua ini kalau masnya ada sedikit pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya, atau keinginan-keinginan buruk, itu pasti nggak bisa masuk mas. Nah saya nggak tahu mas ada pikiran apa saat ini, saya nggak tahu ya, tapi nggak usah dipaksain lah mas, percuma mas mau masuk masa itu apapun, kalau masih punya pikiran buruk itu nggak bakal bisa masuk mas. Udah lah akhirnya dia nggak jadi masuk. Yang lain juga sama, dia tuh ngelihatnya kok, loh kamu tuh ngapain berhenti di tengah-tengah gua, nggak maju-maju kan, tinggal maju ya nggak bisa, tapi dia nggak bisa, dia ngerasa kayak dihimpit batu gitu. Nah terus yaudah keluarlah mereka, dan cerita terakhirnya sih waktu mereka pulang, mereka tuh nemuin daerah ya yang disebut apa itu, di situ ada banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon yang gede-gede, dan pohon-pohon itu disebut sebagai pohon laki-laki gitu. Pohon laki-laki. Iya, karena di pohon itu ada bentuk seperti apa ya, kayak dahan lah ya, dan atau batang yang tumbuh secara aneh, bentuknya seperti alat kelaminnya laki-laki, mohon maaf. Yang kayak gini mas, gitu ya? Iya, kayak gitulah. Tapi muncul gitu di batang pohonnya. Oh. Kayak nimbul gitu ya? Iya nimbul gitu keluar. Jadi bukan kayak bentuk kayak pahatan gitu, bukan. Tapi tumbuh gitu. Kayak pohon tuh menumbuhkan. Kayak masuk gitu ya? Kayak batang ya? Iya kayak batang mau tumbuh tapi bentuknya kayak gitu. Mirip gitu. Dan itu ada beberapa pohon gitu. Nah kata si Ranger Hutan sih, pohon-pohon ini tuh katanya itu adalah prajurit yang dikutuk jadi pohon gitu. Cuma aku lupa sih itu alasannya kenapa kok dia dikutuk, mereka dikutuk, pokoknya itu kata-katanya gitulah. Nah mungkin nanti ada teman-teman yang dari Banyuwangi, mungkin ada yang tahu cerita itu, mungkin boleh cerita lah, ya kan? Boleh melengkapi gitu. Di komen bisa cerita, karena aku sendiri lupa nih, pokoknya bapak cerita seperti itu. Nah di pohon itu ya katanya si Ranger Hutan, kalau malam-malam lewat sini mas, kalian bakal dengar suara orang-orang nangis. Nah jadi itu katanya pohon-pohon ini nangis karena mereka nggak bisa lepas dari kutukan itu. Saat itu sama ada temennya bapak itu yang bawa kamera tadi itu iseng difoto tuh pohonnya, kan ada bentuk kelaminnya tuh, wah keren, pohon kelamin gitu kan, pohonnya laki-laki gitu kan, difoto lah sama dia. Udah mereka balik ke tenda dan mereka nginep satu malam lagi kan, itu hari itu malam ke-6 kurang lebih, malam ke-6. Nah hari ke-7 mereka bangun beres mau pulang, ketemu lagi sama Ranger Hutan yang lain, tapi ini beda Ranger Hutan kan, gantian tuh Ranger Hutannya. Ranger Hutan di pintu masuk pamitan kan, akan ya pamitan lah, maka mau pulang pamitan. Nah waktu pamit tuh si Chandra tadi keingetan buat nanyain gitu tentang nenek tadi. Tuh dia nanya lah, mas di sini tuh ada nenek-nenek yang jual kacang nggak malam-malam? Mas di sini tuh di hutan mas, siapa juga mau jualan malam-malam, siapa yang mau beli gitu kan? Kan di sini yang kemah aja cuma emas, nggak ada lagi gitu. Tapi kalau siang tuh emang ada yang jualan, kadang-kadang naik motor gitu, kayak jualan bakso, pentol gitu lah.
ada kadang-kadang. Tapi itu pun weekend itu yang rame. Kalau di weekdays gini emang jarang, hampir nggak ada gitu. Terus nanyalah, terus Mas kalau darah muncar tuh di mana ya? Oh ya ada di Banyuwangi situ. Itu jauh nggak Mas? Di toketnya triangulasi itu ada jalan setapak, itu tembus nggak ke muncar? Wah ya tembus. Tapi ya kalau lihat situ ya paling 3 hari baru sampai. Wah kaget itu kan. 3 hari Mas. Iya 3 hari. Ya itu saya tadi kemarin kapan hari tuh lihat ada nenek-nenek Mas. Nenek-nenek ini waktu jualan kacang, dia ceritain lah jualan kacang. Dia pulang lewat situ. Wah Mas saya bilang 3 hari itu bukan buat orang tua Mas, buat orang yang kayak kita gini, sehat-sehat gini. Itu lewatnya bakal lewat tebing-tebing, banyak jalan yang jalurnya tuh susah gitu. Kalau lewat jalur biasa mungkin lebih cepat. Kalau lewat situ ya mungkin 3 hari Mas karena muter. Gitu. Wah itu nggak masuk akal nih, itu nggak masuk akal. Ya mungkin Mas ngeliat bukan orang itu mali Mas. Gitu, tapi teman-teman bapaknya teman-temannya nggak cerita soal yang jadi emas tadi itu. Ya udah pulang aja, pulang dan jadi ini ya udah begitu aja dan ceritain ke saya. Cuman sebenarnya saya pernah sempat cerita nih ke teman itu kan, cerita lah di grup gitu kan, cerita horor, kebetulan saya ingat cerita ini yang diceritain bapak saya. Terus saya ceritain, kita tuh di grup tuh cerita gini, nenek kacang, jual kacang di Aspurwo gitu. Satu teman gitu, dia cerita lagi, Mas, saya juga pernah ngalamin hal serupa. Teman saya. Jadi teman saya tuh nginep di situ di Aspurwo beberapa hari, ya sama kayak Mas lah, kayak camping di pantai yang sama. Sama, dia lihat ada nenek-nenek jual kacang keluar dari lorong hutan tadi tuh di jalan setapak itu keluar. Dia beli, sama dia makan. Sisanya paginya sama, sisanya berubah jadi batuan berharga. Tapi kalau teman saya tuh bilangnya itu bukan emas, itu kayak batu-batu berlian atau permata atau apa gitu. Pokoknya bukan lebih mahal ya. Nggak tahu juga sih, tapi pokoknya batu-batu berharga lah. Kita nggak tahu logam-logam mulia gitu lah pokoknya bentuknya. Tapi sama biji-bijian kayak kacang-kacang gitu, kecil-kecil gitu. Kayak batu-batu kecil, kerikil gitu, kecil-kecil. Terus, tapi bedanya yang ini disimpan. Sama rombongan itu, jadi ini, ya simpen. Tasku aja, tasku, aman tasku. Jadi ada satu orang yang nyimpen kacang yang berubah jadi batu berharga ini di tasnya. Terus mereka jalan-jalan lagi lah di Aspurwo kan, nikmati liburan. Tapi kata temanku, orang yang bawa batuan ini, saat hari itu juga hilang di Aspurwo. Tak ketemu sampai saat ini. Nah, jadi ya mungkin yang ditakutkan ayahku saat itu betul, karena yang ya nggak seharusnya yang gaib itu jadi nyata, yang nyata jadi gaib gitu loh. Tanpa suatu pertukaran ya. Tanpa satu pertukaran gitu. Jadi ya untung aja tuh kita dibuang, kalau nggak gitu mungkin saya nggak lahir hari ini. Iya bener, Bapak nggak ada mungkin ya sama teman-teman. Saya sekarang nggak ada di sini, nggak ada cerita ini gitu. Oh berarti pas sempat cerita ke grup ya? Iya, ada grup. Cerita sama kayak gitu. Nah, temen yang ngalamin cerita serupa. Cuma saya nggak tahu tuh, yang temen ini ngalaminnya kapan, nggak tahu. Cuma ya dia cerita lah, punya cerita mirip gitu. Di Aspurwo juga, tempatnya sama. Tempatnya sama juga? Tempatnya sama juga, di pantai yang sama juga, pantai triangulasi itu. Wah, gokil. Gitu. Dia itu tadi pokoknya, kalau ada yang mencurigakan gitulah, janganlah, perasaan aneh gitu. Walaupun jangan tergiur lah sama emas, kalau gaib gitu, atau uang, atau apapun. Di kota aja yang kita tergiur kayak gitu, jangan sampai, apalagi di dalam hutan. Apalagi di tempat yang mungkin bisa dibilang sakral gitu kan. Karena Aspurwo ini kan terkenal hutan yang sangat sakral lah di ujungnya kan? Iya, di ujung. Karena kan menurut sejarah itu atau pepatah orang-orang dulu ngomong itu kan, aliran air itu menuju ke timur ya kan? Benar nggak sih? Air sungai gitu kan, menuju semua titik kumpul di timur, dan itu semua makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh apa aja wujudnya kumpul di situ semua. Ya pasti serem banget dong kayak gitu. Iya, karena memang kalau kata-katanya orang sana itu Aspurwo tuh dulu bekas-bekasnya kerajaan Blambangan di situ. Jadi emang kayak tulisan raja-rajanya itu di situ. Seperti itu. Jadi ya otomatis pasti merupakan tempat yang sakral. Sorry. Sakral. Salah ngomong, tipu nih mulutnya. Gitulah, pokoknya tempatnya yang sangat mistis dan tradisinya jaga ketat gitu. Sampai sekarang mungkin Mas? Sampai sekarang mungkin. Tapi karena pernah Mas pribadi ke sana? Saya belum pernah sih, tapi ingin tahu gitu. Dan setelah itu sih Bapak pernah situ lagi
waktu itu sama kayak ya kayak penelitian juga tapi satu kelas gitu loh. Emang kayak apa ya, kelas tour lah, satu kelas gitu, satu sama dosen-dosennya juga. Jadi sama mereka nginep di satu kayak apa ya, kayak bangunan lah, kayak villa yang emang buat acara-acara seperti itu gitu. Sama itu gangguannya juga ekstrim juga, dan itu kayak sampai cuma detailnya Bapak agak lupa ya, karena waktu itu mungkin kurang berkesan lah waktu itu, karena yang ngalamin bukan apa sendiri kan, banyak katanya ada yang ngalamin kesurupan, ada yang ngeliat jendela kebuka tutup sendiri gitu lah pokoknya selama beberapa hari gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke Mas Noca, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman yang horor sih menurut gue, walaupun ini cerita dari Bapak ya. Iya. Itu di tahun 89. 89. 89. Dan ini mungkin Bapak waktu itu baru masuk semester awal. Iya, masih semester awal kuliah. Dan karena Bapak sering gabungnya sama yang lebih tua mungkin, yang senior ya. Dan juga Bapak berkegiatan di luar ruang atau di outdoor kayak gitu suka, makanya diajak gitu ya mungkin. Iya. Gitu. Jadi emang ya karena kebetulan waktu itu kan karena Alas Purwo itu terkenal angker lah ya. Jadi si senior ini kalau sendiri berdikit, orangnya dikit ya, jiper juga. Iya. Hutan lebat, masih kayak Riuba, berlima lah sama yang hari Astos sama tadi yang tim dokumentasi itu, tukang foto itu, berlima doang juga jiper. Di tengah hutan. Tengah hutan, seminggu kan 7 hari. Makanya ngajak temen lu biar ramein dikit lah. Dibayarin lah tuh. Dibayarin lah. Iya, gitu. Mentang-mentang canda tuh, ada duit kali ya. Iya, kan mungkin saat itu orang ini kali ya. Mungkin. Hari pertama sampai di tujuan atau lokasi apa tadi namanya itu? Alas Purwo. Alas Purwo itu kan nggak ada kejadian apa-apa mungkin Mas. Iya, masih aman-aman aja. Nah, sampai di saat dimana ketika malam-malam Mas Chandra ini ngeliat ada seorang pedagang asongan ya, atau kita jual kayak cangcimen lah gitu ya. Iya, jual kacang gitu. Dan itu nenek-nenek Mas. Nenek. Nah, pada saat malam itu nenek-nenek itu bercerita sama Mas Chandra tentang rumahnya itu di daerah Muncar. Iya, betul. Muncar itu setelah diketahui dari pihak polisi hutan itu, ternyata jauh jaraknya Mas. Lumayan jauh. Jadi kalau sekarang ya, mungkin kalau dilihat dari map sekarang tuh jaraknya mungkin sekitar 3 jam. Jadi mungkin zaman dulu kan akses kendaraan lebih susah ya daripada sekarang. Jadi saat ini tuh jaraknya sekitar 3 jam kalau lihat di maps ya, dari Alas Purwo sendiri sampai ke daerah Muncar tuh 3 jam. Nah, Muncar ini kayak satu desa lah di Banyuwangi gitu. Agak utara dikit lah, nggak utara banget sih, tapi dari Alas Purwo naik gitu ke utara. Agak geser ya. Nah, geser ke utara. Dan itu namanya juga kalau lewat hutan kan mungkin harus nabas sesuatu ya, mungkin atau harus lewat mana. Jadi yang diestimasikan mungkin sama si polisi hutan atau ranger ini 3 hari. Tapi kita nggak tahu realnya karena nggak coba kan ya. Cuma kalau jaraknya mungkin ya lebih dari 30 km mungkin saya nggak tahu juga sih, tapi jauh. Karena menembus bisa sampai 3 hari ya. Menurut si lanjutan karena 3 hari itu kan karena harus lewatin jalan setapak gitu kan. Dan itu hampir kayak mungkin kayak pegunungan gitu mungkin. Mungkin bukit-bukit, hutan-hutan lebat gitu kan. Dan Alas Purwo itu kan emang di ujung banget gitu kan. Jadi kalau jalan setapak itu mungkin harus nerobos hutan, terus mungkin harus lewat tebing-tebing atau pantai atau gimana kan. Mungkin lebih susah aksesnya daripada kalau jalan yang bisa dengerin kendaraan gitu kan. Nah, berarti kan pas nenek-nenek itu malamnya ngomong cuma 1 jam 2 jam jarak ke rumah. Enggak juga sih, kayak kan kita kan kalau orang bilang saya pulang aja setapak ini gitu. Estimasi kita kan kita pasti mengira deket dong, pelajaran setapak bisa gitu kan. Berarti kan deket. Kalau tadi kita kira itu mengira ya. Kita mengiranya itu deket dong. Berarti kan kalau cuma naik jalan setapak doang, paling 1 jam lah sampai gitu kan. Tapi ternyata jauh gitu. Dan nggak mungkin juga soal nenek-nenek di tengah malam tanpa pencahayaan apapun mendaki hutan. Karena emang setelah dipikir-pikir ya, nenek-nenek ini emang nggak bawa cahaya apapun, nggak bawa senter ataupun lampu minyak ataupun obor atau apapun, nggak ada. Tapi dia bisa keluar dari hutan itu dengan baik-baik aja gitu. Jadi emang ya dari awal ternyata aneh gitu kalau diperhatikan. Tapi emang waktu itu kan karena juga si Chandra ini emang lagi cari cemilan mungkin gitu kan. Jadi mungkin karena kasihan kali. Kasihan, jadi dia nggak mikir hal-hal aneh seperti itu. Padahal ya kalau dipikir-pikir
gimana caranya nenek-nenek lihat hutan malam-malam aja udah aneh gitu loh. Bener banget. Ya kan? Masa nenek-nenek dibiarin kalau kecuali anak muda ya. Iya. Anak muda masih muda gitu dan hutan malam-malam mungkin masih oke. Iya, masih nggak Nah, masalah. nenek gitu loh. Jalan siangnya susah ya. Ya sangat susah apalagi Apalagi malam-malam, iya kan? Oke. Sampai ini juga ya Mas, kan sempat kejadian kan tadi sebelum cerita ini kan sebelumnya Bapak itu cerita di ekspedisi 7 gunung ya. Iya. Nah, sebelum itu kan pernah pembahasan Bapak itu cerita ngomong sama Mas itu Bapak itu peka sama hal kayak gitu. Ya, jadi lebih tepatnya sih bukan peka juga sih, tapi bapak ini emang dari keturunannya kan emang ada hal yang udah memahami hal gaib gitulah. Jadi kayak buyut dulu juga punya pemahaman soal hal gaib dan sebagainya, ilmu-ilmu seperti itu. Zaman dulu kan emang seperti itu kan ya. Dari kakek buyut itu ada yang ilmu-ilmu juga zaman dulu. Jadi bapak ini sudah paham-paham seperti itulah. Dan memang meskipun orangnya tuh nggak peka sih sebenarnya, cuma emang orang itu anehnya sering banget ditampakin hantu gitu loh. Sekarang masih sering kayak dia tuh bisa lebih nyadarin lah tentang ada keberadaan hantu atau apa. Itu dia lebih cepat sadar, lebih peka lah. Tapi bukan dalam artian dia bisa lihat gamblang gitu kayak mungkin kayak teman-teman kita yang indigo atau apa enggak. Cuma emang kayak merasa gitu iya ya. lebih notice lah gitu kayak ini aneh nih kayaknya nggak kayak gini deh gitu lah. Tapi bukan yang kayak indigo yang ngeliat langsung, wah di situ ada hantu. Padahal kita nggak ada yang lain, nggak ada yang lihat gitu. Iya benar. Kayak gitu. Lebih kepekaan terhadap keanehan lah yang mungkin bisa dikaitkan sama kayak udah bisa ngebaca hal sesuatu yang aneh gitu. Wah ini aneh nih, kayaknya bukan manusia nih, kayak gitu. Dia sering gitu. Karena kan kena ya nggak notice juga kan, nenek di dalam hutan malam-malam. Mungkin waktu itu karena yang nyamperin kan si Chandra tuh. Jadi kan apa emang lihat ada nenek itu juga. Tapi dia kan nggak mikir buat nyamperin gitu. Jadi dia nggak mikir lah. Akhirnya diabaikan ini gitu ngobrol kan. sama Chandra ya. Chandranya yang nyamperin. Jadi ya udah ntar Chandra kita ngobrol lagi gitu. Dan yang lebih aneh lagi, kacang itu bisa berubah jadi emas. Iya. Pas paginya. Itu yang menurut saya aneh banget karena kok bisa ya? Itu kacang ya, dan habis itu kena air laut langsung hilang gitu loh. Kan Dan untungnya sempat dibuang juga tuh Mas. iya sempat dibuang. Untungnya sempat kebuang dan nggak sampai disimpan gitu. Iya. Kalau disimpan nggak ada. Saya hilang dong sini. Ini saya kita bukan saya ini. Iya Jin. benar. Iya dan yang lebih anehnya lagi itu dibuangnya mungkin jedanya nggak lama kan, nggak 1-2 lama. detik ya, dikejar hilang. Udah hilang. Cuma keranjang aja Mas. Keranjangnya ada. Jadi ini mungkin ada sedikit sambungan ya. Kalau kita kan mungkin kalau pernah dengar cerita atau pernah baca cerita tuh kalau ada hal-hal gaib apa dibuangnya dengan cara dilarung di sungai atau laut. Caranya itu supaya untuk menetralisir hal gaib itu. Iya, gitu kan. biar ngalir lagi. Mengalir. Nah, mungkin ada hubungannya ketika kacang gaib ini dilempar ke laut maka dia terlarung gitu segitu aja. Karena menyentuh air lautnya. Iya. Mungkin seperti itu. Cuma ya wallahu alam lah, saya nggak tahu juga pastinya seperti apa. Tapi itu kayak kemungkinannya gitu. Dan kalau kita berpikir secara logika ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, jelas. Sebentar gitu udah hilang Udah gitu hilang nggak aja. mungkin. Ya sejauh-jauhnya atau sekuat-kuatnya orang lempar, apalagi keranjang yang ada isinya ya kan. Iya, ada Nggak isinya. mungkin terlalu jauh dong. Nggak mungkin sampai hilang tengah-tengah lautan. Iya, sampai. mungkin nggak pasti kayak bibir pantai lah gitu. Iya, bibir pantai. Karena kan kemah di pinggir pantai nggak mungkin di pasir juga gitu Iya. kan. Pasti agak naik yang di bukit-bukitnya gitu kan, yang ada rumput-rumputnya. Kalau di pasir nanti kan takutnya kalau malam air pasang hilang dah. Benar. Ikut naik jadi kapal bukan jadi kemah. Benar banget Mas. Iya kan? Jadi pasti kemahnya ya di Pasti dia juga punya agak mungkin bukitnya tempat, gitu. Iya, strategi yang cocok lah buat berkemah gitu kan. Apalagi kan Bapak itu kan sering berkemah Iya, juga kan. betul. Jadi tahu lah lokasinya. Kalau mungkin lah di pasir-pasirnya. Soalnya pasti hilang ke pasir apa. Dan gak lama juga sempet dengar sharing-sharing cerita dan ada juga yang cerita kayak gitu Mas ya. Iya, betul. Jadi emang ya saya juga awalnya tuh kayak saya tuh emang awalnya selalu kalau Bapak cerita tuh kayak beneran nggak sih? Saya selalu kayak gitu karena namanya orang cerita ya kan kita nggak bisa memastikan. Apalagi orang tua ya kan? Orang tua ya kan bisa aja emang ngerjain gua apa emang cuma mau bercanda-bercanda doang bikin cerita yang penting buat nakut-nakutin orang gitu kan. Dan ternyata benar ada orang yang ngalamin gitu. Dan dipikir-pikir lagi nggak ada alasan Bapak saya buat bohong gitu. Karena ceritanya ini nggak serem loh, menurutku nggak serem menurutku. Maksudnya nggak ada hantu yang mau nyekek gitu, nggak ada yang mau
hantu yang mau Tapi ngerasukin yang serem kita bisa hilang kalau kayak gitu mas. Iya. Kalau kita ambil hilang tuh. seremnya di situ. Tapi kan maksudnya penampakannya juga kayak orang biasa, nggak yang gimana gitu loh, yang jump scare nih. Kalau misalkan emang apa cuma mau cerita buat nakutin orang gitu loh. Tapi kan ini buat pelajaran gitu, lebih ke buat pelajaran. Kamu kalau nerima apa-apapun yang nggak jelas asal usulnya, gaib gitu jangan diterima lah, udah buang aja lah. Buang-buangin aja loh. Iya. Oke nih mas, Noca ya, thank you banget nih udah mau kedua kalinya mau berbagi sebuah pengalaman horor ya. Iya. Itu cerita bapak ya. Walaupun cerita yang tadi sempat bilang mas Noca itu bilang bapak itu ceritanya nggak pernah komplit gitu, Iya, sedikit gitu ya. Iya, nyicil lah. Iya. Nah kenapa nggak ditulis gitu mas, dicatat atau dijadikan sebuah buku atau bikin kayak gini juga? Aduh, kalau buku ya sebenarnya saya tuh kepingin ya punya keinginan, tapi ya lagi ya fokus untuk nulis buku kan harus tinggi ya, kayak fokus harus ngerjain nulis setiap malam kan, itu susah juga buat saya kan, saya juga ada kegiatan ada pekerjaan juga. Terus kalau buat bikin podcast atau YouTube seperti ini ya sebenarnya saya juga kepingin, tapi ya tadi tuh waktu tidak memungkinkan gitu ya, dan nggak ada tim ya, kita nggak ada tim yang bisa bantu buat rekaman gimana. Terus saya juga orangnya kurang pede lah kalau cerita langsung kamera tuh, emang kurang pede. Meskipun ya kalau jadi narasumber gini ya usahain lah bisa lah. Karena anggapnya kayak ngomong santai lah gitu. Kalau bercerita aja gitu. Iya kan kayak ngomong sama temen gitu kan. Tapi kalau ngomong ke kamera kan beda tuh, kayak Beda. beneran kayak agak takut-takut gimana gitu. Pasti ada rasa nervous pasti. Nervosnya pasti ada gitu. Kalau ada orangnya gini kan enak, kita ngeliatnya temen jarang lihat kamera gitu. Bisa lihat temennya aja udah. Temen ngobrol aja gitu. Kayak sambil ngobrol kayak biasa. Iya, tapi cita-cita saya yang kita Pak kasih ke saya pasti tulis. Saya pasti simpen, tapi bentuknya emang bukan seperti cerita yang layak dinovelkan sih. Lebih kayak cerpen-cerpen, dan itu lebih kayak cerita-cerita deskriptif yang menjelaskan satu kejadian gitu kan. Jadi nggak yang ada bisa diimajinasikan. Enggak, itu kayak deskriptif, benar-benar jelasin kejadian ini, hari ini, jam segini ngapain, hari kejadiannya apa, malam itu kejadiannya gimana, gitu doang. Yang penting jadi apa ya, kayak panduan lah kalau gua mau ceritain ke orang gitu. Aku inget nih ada catatannya. Gua ada catatannya, iya. Ya bisa gua inget lagi dulu sebelum cerita gitu. Ya udah, mungkin itu aja kali mas ya. Iya. Thank you banget nih, udah mau mencoba menyalurkan cerita lagi ya di besok pagi nih. Nah kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.